1. Wujud. Wujud artinya Allah merupakan zat yang pasti ada. Allah adalah zat yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Sifat wujud pada Allah tertulis dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatadhakkarun. Artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? 2. Qidam. Sifat wajib Allah selanjutnya adalah qidam. Qidam berarti terdahulu atau awal. Allah telah ada terlebih dulu jauh sebelum apapun yang diciptakannya. Sifat qidam pada Allah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. 3. Baqo. Baqo merupakan sifat wajib Allah selanjutnya yang patut diketahui. Baqo berarti kekal atau abadi. Allah Maha Kekal, Dia tidak akan bisa punah atau mati. Sifat baqo pada Allah tertulis dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 26-27. Kullu man 'alayha fan, kullu man 'alayha fan, ayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dan surat Al-Qasas ayat 88 yang berbunyi sebagai berikut. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Artinya, janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. 4. Mukhalafatul lil hawaditsi. Selanjutnya, sifat Allah yang harus kamu ketahui adalah mukhalafatul lil hawaditsi. Nah, mukhalafatul lil hawaditsi berarti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah adalah zat yang maha sempurna dan tak ada satupun makhluk di dunia yang menyerupai Allah. Sifat mukhalafatul lil hawaditsi pada Allah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 4. Artinya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dan surat Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadhra'ukum fihi laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak yang pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan melihat. 5. Qiyamuhu binafsihi.
berdiri sendiri. Dia tidak memerlukan bantuan dari siapapun dan tidak bergantung kepada siapapun, maka dari itu ia memiliki sifat qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Sifat qiyamuhu binafsihi pada Allah tertulis dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 111 yang berbunyi sebagai berikut. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Artinya, dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. 6. Wahdaniyah. Allah hanya ada satu di dunia ini, maka dari itu dia memiliki sifat wahdaniyah yang berarti tunggal atau esa. Allah bersifat tunggal karena dia tak memiliki sekutu. Sifat wahdaniyah pada Allah tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. 7. Kudrat. Di dunia ini, Allah adalah pemilik dan pemegang kuasa terhadap segala sesuatu. Maka dari itu, Allah memiliki sifat kudrat, yang artinya berkuasa. Sifat kudrat pada Allah tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Artinya, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. 8. Irodat. Sifat Allah selanjutnya, yakni irodat. Irodat berarti berkehendak. Jika Allah telah berkehendak atas sesuatu, maka tak ada yang tak mungkin terjadi dan tak ada pula yang mampu mencegahnya. Sifat irodat pada Allah tertulis dalam Al-Quran, surat Hud ayat 107. خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. Artinya, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Yang lain, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Dan surat Yasin ayat 82 yang berbunyi sebagai berikut. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Artinya, sesungguhnya keadaannya, apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. 9. Ilmu. Tak ada satu hal pun yang tidak diketahui Allah, maka dari itu Allah memiliki sifat ilmun. Ilmun berarti mengetahui atas segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak hingga yang tidak tampak oleh mata manusia. Sifat ilmun pada Allah tertulis dalam Al-Quran, surat Qaf ayat 16, yang berbunyi sebagai berikut. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Artinya,
dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. 10. Hayat. Allah memiliki sifat hidup, Dia tidak akan pernah binasa, sebab Ia kekal selamanya. Sifat hayat pada Allah tertulis dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya, apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka, dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan surat Al-Furqan ayat 58, yang berbunyi sebagai berikut. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. 11. Sama. Allah memiliki sifat sama, atau yang berarti Maha mendengar. Allah adalah zat yang Maha mendengar segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik suara yang terdengar dan diucapkan, maupun yang hanya disembunyikan di dalam hati. Sifat sama pada Allah tertulis dalam Al-Quran, Surat Asy-Syura ayat 11. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Artinya, Dia pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Dan surat Al-Maidah ayat 76, yang berbunyi sebagai berikut. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Artinya, katakanlah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 12. Basor. Selain Maha mendengar, Allah juga memiliki sifat basor, atau yang berarti Maha melihat. Allah dapat melihat segala sesuatu di dunia ini karena pandangan, dan penglihatan Allah tak terbatas, baik yang terlihat secara kasat mata, maupun yang disembunyikan. Sifat basar pada Allah tertulis dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 18. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard, wallahu basirun bima ta'malun. Artinya,
apa yang kamu kerjakan. Dan surat Al-Baqarah ayat 265 yang berbunyi sebagai berikut. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Artinya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. 13. Kalam. Sifat Allah selanjutnya adalah kalam, yang artinya berfirman. Allah dapat berbicara dan berkata secara sempurna tanpa bantuan apapun. Sifat kalam pada Allah tertulis dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 143. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. Artinya, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Dan surat An-Nisa ayat 164 yang berbunyi sebagai berikut. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. 14. Qadiron. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan kuasa Allah, maka dari itu, Allah memiliki sifat Qadiron yang berarti kuasa. Sifat Qadiron pada Allah tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 20, yang berbunyi sebagai berikut. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Artinya, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. 15. Muridan. Segala peristiwa di dunia dapat terjadi atas kehendak dan takdir yang telah Allah tetapkan. Allah memiliki sifat muridan, yang berarti kehendak. Jika Allah telah berkehendak, maka tak ada yang bisa menolak takdir tersebut. Sifat muridan pada Allah tertulis dalam Al-Quran, surat Hud ayat 107, yang berbunyi sebagai berikut. خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. Artinya, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. 16. Aliman. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah memiliki sifat aliman, yang berarti Maha mengetahui. Tak ada yang dapat menyembunyikan apapun dari Allah, sebab Dia memiliki pengetahuan yang tak terbatas dan tak tertandingi.
Sifat al-iman pada Allah tertulis dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 176, yang berbunyi sebagai berikut. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak, dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 17. Hayan. Allah tidak pernah tidur, tidak lengah, dan tidak akan pernah mati, sebab ia memiliki sifat hayan, yang berarti maha hidup. Sifat hayan pada Allah tertulis dalam Al-Quran, Surat Al-Furqan ayat 58, yang berbunyi sebagai berikut. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. 18. Samian. Allah memiliki sifat samian, yang berarti maha mendengar. Allah maha mendengar semua ucapan, permintaan, dan doa dari hambanya. Sifat samian pada Allah tertulis dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi sebagai berikut. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. 19. Basiron. Allah selalu mengawasi setiap gerak-gerik dan tingkah laku hambanya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Sebab Allah memiliki sifat basiron, yang berarti maha melihat. Sifat basiron pada Allah tertulis dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 18, yang berbunyi sebagai berikut. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. 20. Mutakaliman. Al-Quran merupakan bukti nyata firman Allah, atau kata-kata dari Allah, yang disampaikan melalui Nabi dan Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan sifat Allah,
yakni mutakaliman, yang berarti berfirman atau berkata-kata. Sifat mutakaliman pada Allah tertulis dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 164, yang berbunyi sebagai berikut. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.